Salam dalam kasih Kristus, Ibu Bapak, kembali lagi dalam Renungan Sukacita bersama dengan saya, Pendeta Yohanes Putra Pratama. Bapak Saudara, pada kali ini kita akan merenungkan sebuah tema, pada masa tua sekalipun ku tetap berbuah. Kita akan merenungkan tema ini dilandasi Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dari masa muda kami, Engkau telah memelihara kami, bahkan Engkau telah menenun kami sejak kami ada dalam kandungan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus menolong kami hingga kami ada hari ini. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu untuk kembali diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kuasai kami dan mampukan kami untuk memahami firman-Mu, dan berikanlah kami keberanian untuk terus-menerus setia melakukan firman-Mu dari hari ini dan terus ke masa depan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Ya Bapak, Saudara-saudara, mari kita baca bersama Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 92 dimulai ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya Bapak, saudara-saudara, kekhawatiran apa yang saat ini sedang menyeruak, sedang muncul di pikiran Bapak Ibu menyongsong tahun 2023 ini? Apakah kekhawatiran tentang pandemi yang belum benar-benar tuntas? Atau mungkin tentang ekonomi yang sedang tidak menentu ini? Atau mungkin muncul kekhawatiran tentang pekerjaan ataupun karir anak-anak atau cucu yang serba tak pasti? Ataukah ada kepesimisan gitu ya terhadap penegakan hukum, pengendalian kejahatan dan perlindungan orang benar ya, yang seharusnya menjadi tugas aparat negara? Ataukah ada kekhawatiran tentang kerusakan alam yang makin menjadi-jadi dan mengganggu iklim di bumi ini? Atau mungkin khawatir kalau nanti di tahun 2023 sudah tidak bisa lagi berbuah melalui kepanitiaan atau kemajelisan atau kepengurusan gereja? Kekhawatiran itu bisa muncul dalam berbagai hal ya, dan sangat mungkin kita sedang mengkhawatirkannya. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat apa yang dihayati pemazmur dalam hidupnya. Ibu Bapak, kalau kita lihat pemazmur dalam Mazmur 92, itu kita akan menemukan bahwa ia tidak merasakan kekhawatiran. Walaupun dunia yang ia hadapi tidak beda jauh dengan yang kita hadapi atau jalani sekarang, di mana kejahatan merajalela dan orang-orang bebal yang tidak mengenal Tuhan itu seolah justru berjaya. Di tengah keadaan yang demikian, pemazmur justru tidak khawatir karena ia memilih untuk melihat dari perspektif Allah. Oleh karena itu ia bisa bersyukur. Bahkan kalau kita lihat di pasal 92, Mazmur 92 ayat 2 sampai 5, kita melihat ia memuji-muji Tuhan. Mengapa ia bisa demikian? Apakah yang ia saksikan? Saudara, Ibu Bapak, nampaknya pemazmur melihat kedaulatan Tuhan yang dinyatakan melalui setiap karya Tuhan. Karya Tuhan tidak dapat diselami oleh orang-orang yang bebal atau orang-orang yang bodoh, disebutkan oleh pemazmur 92 ayat 6 sampai 7. Dan bebal di sini bukan perkara bahwa ia kurang bisa memahami secara intelektual, bukan, tetapi bebal di sini berarti sikap keras kepala, tidak mau menerima kebenaran firman. Orang bebal adalah orang yang biasanya bersikap sok tahu sehingga menolak mengakui kedaulatan Tuhan, tidak mau menerima pengajaran Tuhan di dalam kehidupannya. Orang bebal itu berbeda dengan orang bijak. Kalau orang bijak itu orang yang mau dengan rendah hati terus-menerus belajar dari Tuhan. Merekalah orang bijak yang bisa memahami bahwa orang fasik tetap ada di bawah kendali Tuhan juga.
Kefasikan mereka ternyata fana. Suatu kali kelak kefasikan mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Orang benar akan memahami itu, dan ia sangat tahu pasti bahwa merekalah orang benar yang akan dipelihara oleh Tuhan. Orang benarlah yang akan ditanam oleh Tuhan di tanah yang subur, sehingga mereka sejak muda maupun sampai masa tuanya mampu bertumbuh dan menghasilkan buah yang memberi kesaksian tentang kebesaran dan keperkasaan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saya jadi teringat tentang sebuah kisah berjudul Perintis Ilmu yang ditulis oleh Anthony de Mello. Dikisahkan demikian, sesudah bertahun-tahun bekerja, seorang perintis ilmu menemukan seni membuat api. Ia membawa alat-alatnya menuju ke daerah utara yang penuh salju dan mengajar kepada suku di sana seni membuat api itu dan keuntungan-keuntungannya. Orang di sana menjadi begitu senang akan hal baru ini, hingga mereka tidak berpikir untuk berterima kasih kepada si penemu. Hingga pada suatu hari, si penemu ini, si pemilik ilmu ini diam-diam pergi. Mengapa si perintis ilmu ini pergi? Karena ia adalah salah satu orang istimewa yang memiliki kebesaran, di mana ia tidak punya keinginan diberikan penghormatan. Dia tidak punya keinginan untuk diperingati sebagai sosok yang berjasa. Yang ia cari adalah kepuasan, karena tahu bahwa ada orang yang memperoleh keuntungan dari penemuannya. Itu saja cukup. Nah, ia melanjutkan perantauannya, pengembaraannya ke suku-suku yang lain, dan tiba di suku yang kedua. Sama besar keinginannya untuk belajar seperti suku yang pertama. Gitu ya, suku-suku yang ada di situ juga suka sekali belajar tentang bagaimana membuat api. Tetapi imam-imam setempat karena iri hati terhadap orang baru yang menguasai umat, itu membunuh si perintis ilmu ini. Untuk menyingkirkan semua dugaan tentang kejahatan itu, mereka membuat gambar sang penemu agung itu. Dia taruh gambar itu di altar yang besar di dalam kuil, dan ditetapkan suatu upacara hingga namanya akan dihormati, kenangannya tetap hidup. Perhatian besar dicurahkan agar tidak satu peraturan upacara pun akan diubah atau dilewatkan. Alat untuk membuat api disimpan dalam peti dan dikatakan memberi kesembuhan kepada semua yang menyentuhnya dengan penuh kepercayaan. Imam-imam agung itu mengambil tugas untuk menyusun sebuah buku tentang riwayat hidup sang perintis atau penemu ilmu pembuat api tadi. Dalam buku suci ini, kelembutannya yang penuh cinta disajikan sebagai teladan untuk ditiru oleh semua. Perbuatan-perbuatan agungnya dipuji, kodratnya yang melebihi manusia dijadikan syahadat iman. Para imam menjaga agar buku suci diwariskan kepada generasi mendatang, sedang dengan kuasa ditafsirkan arti kata-kata dan makna hidup dan perbuatan yang suci dari si penemu tadi. Dan tanpa ampun mereka menghukum mati atau mengucilkan orang yang menyimpang dari ajaran mereka. Terpancang pada tugas-tugas agama tadi, rakyat pun lupa sama sekali akan seni membuat api. Ibu Bapak, kisah ini menunjukkan bahwa iri hati dan kekhawatiran tersaingi dapat membuat orang melakukan rangkaian kesalahan yang bergulung-gulung, membuat mereka tak mampu melakukan ataupun menemukan kembali kebenaran apa yang semestinya dikerjakan. Kita bisa melewatkan hal yang sangat penting karena terlalu mementingkan ego diri. Lain halnya bila kita mau menjadi seperti perintis ilmu yang berfokus untuk memberikan dirinya bagi kepentingan orang banyak. Hidupnya tentram, ia tidak mencari ketenangan dari penghormatan. Sang perintis ilmu ini contoh seorang yang benar yang dipersaksikan pemazmur, seorang yang ditanam Tuhan, bertumbuh karena Tuhan dan berbuah bagi Tuhan. Seorang yang dipakai Tuhan itu dari usia muda sampai usia senja, tak mengenal batasan usia. Pemazmur pun mengatakannya dalam ayat 15 dari Mazmur 92 tadi. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan
segar. Oleh karena itu, ibu, bapak, tinggal bagaimana kita sendiri. Apakah kita itu rela dijerat oleh kekhawatiran dan iri hati? Kalau ya, kita bisa menjadi para imam agung di suku kedua tadi, yang sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Kalau saya tidak rela untuk menjadi demikian, kita harusnya untuk selalu senantiasa mendekat kepada Allah, agar kita bisa selalu menjadi orang yang benar, agar sejak masa muda sampai masa tua kita pun, atau di dalam masa tua kita tetap dapat dipakai oleh Tuhan. Tuhan sendiri terus menanamkan kita di lahan yang subur, dan Tuhan sendiri akan terus menumbuhkan kita. Tuhan sendiri yang membuat kita mampu berbuah dalam pekerjaan Allah di dunia ini, dan memampukan kita untuk menceritakan tentang keagungan Tuhan melalui setiap karya apapun di dalam hidup kita. Saya percaya, Ibu Bapak, saudara semuanya ini akan dipakai Tuhan di dalam kehidupan hari ini maupun terus ke masa depan. Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan dan membuat ibu bapak berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.